Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Sedangkan gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup juga mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan uang dan waktunya. Lalu apa sih hubungan dari gaya hidup dengan perilaku konsumen? Nah, gaya hidup ini merupakan tindakan konsumen dalam melakukan pembelian. Keputusan pembelian konsumen tidak terlepas dari gaya hidup mereka yang ingin membeli produk yang bermanfaat dan mempunyai kualitas yang baik. Keanekaragaman konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dipengaruhi oleh karakteristik gaya hidup yang diukur berdasarkan aktivitas di mana seseorang melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pekerjaan, hobi, belanja, hiburan, olahraga, dan minat seseorang berdasarkan keinginan terhadap produk yang diinginkan, serta pendapat atau pandangan seseorang terhadap produk yang akan dibeli sehingga dapat memengaruhi perilaku keputusan konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya adalah sama. Hanya saja, semua proses tersebut tidak semua dilaksanakan oleh para konsumen. Mahasiswa dalam memilih suatu produk itu berdasarkan pada apa yang paling dibutuhkan dan apa yang paling sesuai dengan dirinya. Salah satunya adalah gaya hidup. Gaya hidup akan mempengaruhi penilaian yang dilakukan oleh seseorang yang akan membeli suatu produk. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan banyaknya perkembangan yang peduli akan gaya berpakaian dan gaya hidup, ditambah dengan banyaknya kehadiran shopping center, mall, dan department store. Lain dari itu menyatakan bahwa kehadiran mall-mall di kota besar telah menetapkan jadi diri sebagai kota perdagangan. Dengan gaya hidup perkotaan tersebut, membuat mereka membeli barang di mall dan menganggap lifestyle tersebut adalah hal yang keren. Pada prinsipnya, gaya hidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi seseorang dan akhirnya menentukan pilihan konsumsi seseorang. Gaya hidup konsumen tergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan, usia, tingkat penghasilan, dan jenis kelamin. Gaya hidup kafe adalah gaya hidup yang paling identik dengan gaya hidup generasi muda. Generasi muda zaman sekarang menghabiskan banyak waktu mereka makan, minum, bersosialisasi, dan bekerja di kafe. Gaya hidup seperti ini akan meningkatkan niat beli di kafe karena gaya hidup seperti ini mengandalkan kafe sebagai sarana menghabiskan waktu. Gaya hidup seseorang mencerminkan pola konsumsi yang dimilikinya. Semakin tinggi konsumen memiliki gaya hidup kafe, maka semakin tinggi juga niat beli konsumen tersebut. Industri fashion di Indonesia saat ini sangat maju dan terus berkembang. Dengan munculnya merek-merek lokal ataupun dari merek internasional, kondisi tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan fashion yang sudah mengarah pada pemenuhan gaya hidup dalam berbusana. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan berbusana pada zaman sekarang tidak hanya untuk menutupi tubuh, tetapi juga sebagai sarana berkomunikasi dan menunjukkan gaya hidup dan identitas pemakainya. Misalnya, seseorang yang membeli pakaian dari H&M sudah sesuai dengan lifestyle perkotaan. Konsep selanjutnya yaitu situasi ekonomi, yang merupakan salah satu poin dari faktor kepribadian dalam mengambil keputusan pembelian. Situasi ekonomi di sini bertolak belakang dengan situasi sebelumnya, di mana ini adalah situasi ekonomi untuk orang yang berpenghasilan rendah. Mereka akan menabung dan menggunakan uang secukupnya sesuai dengan kebutuhannya, dan dalam membeli produk, mereka akan memilih yang harganya jauh lebih murah. Hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang hemat yaitu menulis kebutuhan mereka. Kemudian, membuat financial planning yang di dalamnya terdapat daftar kebutuhan, pemasukan, pengeluaran, dan biaya yang lainnya. Contohnya, seperti mahasiswa yang memiliki kebutuhan kosan, kuliah,
dan biaya yang tidak terduga, sehingga mereka mengetahui seberapa banyak biaya yang dibutuhkan. Tentunya, orang-orang yang tidak berpenghasilan tinggi akan memanfaatkan uangnya dengan sebaik mungkin. Seperti saat membeli produk, mereka akan membeli sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan memilih harga yang sesuai dengan kantong. Maka dari itu, terbukti bahwa keadaan ekonomi seseorang memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumen, tergantung bagaimana keadaan ekonominya. Orang-orang yang berpenghasilan cukup atau rendah rata-rata menerapkan pola hidup yang hemat, karena hemat bukan berarti pelit, tetapi cermat dan penuh perhitungan dalam menggunakan uang. Maka dari itu, dapat disimpulkan, dalam memutuskan pembelian suatu produk, mereka akan menggunakan sesuatu dengan seperlunya, yaitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Salah satu gaya hidup yang diterapkan oleh seseorang ialah gaya hidup sehat. Untuk menjalani hidup sehat, tidak perlu dengan hal-hal yang ribet. Salah satu hal-hal mudah yang dapat dilakukan adalah dengan lari sore dan juga selalu menjaga kebersihan tangan maupun anggota tubuh kita yang lainnya. Gaya hidup tentunya dapat mempengaruhi kita sebagai konsumen dalam berbelanja kebutuhan yang sesuai dengan gaya hidup kita. Seperti saya yang memiliki gaya hidup suka olahraga, tentunya hal-hal yang saya belanjakan itu berupa alat-alat olahraga maupun perlengkapan olahraga seperti sepatu dan juga baju-baju olahraga. Sehingga barang-barang yang saya cari di e-commerce maupun dalam offline store merupakan barang-barang olahraga untuk menunjang keperluan saya.